Pemirsa, Polda Banten telah melangsungkan apel pagi guna mengawasi kawasan wisata agar tidak menimbulkan kerumunan. Sejumlah antisipasi jelang arus balik libur Lebaran juga telah disiapkan. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan rekan Jan William langsung dari Serang, Banten. Jan, bagaimana strategi dari Polda Banten dalam mengawasi kawasan wisata di sana dan seperti apa antisipasi jelang arus balik nantinya? Polda Banten untuk mengawasi sejumlah kawasan wisata yang ada di area Banten agar tidak menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19, diantaranya dengan membatasi jumlah pengunjung dan juga memperlakukan wisata di kawasan Serang ini hanya untuk lokal yang berada di daerah Banten saja. Dan untuk lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Banten dengan Kombes Pol Edi. Selamat sore Pak Edi. Ya, selamat sore Mbak. Iya, pagi tadi sudah dilangsungkan apel Pak. Bagaimana strateginya dari pihak Polda Banten untuk mengawasi kawasan wisata yang ada di wilayah Banten ini? Ya, terima kasih. Jadi tadi pagi Bapak Kapolda sudah memerintahkan sebanyak 350 personil untuk melaksanakan tugas pelayanan dan pengamanan sepanjang lokasi objek wisata yang ada di Anyer dan Carita ini. Untuk strategi pengamanan dibagi dalam beberapa tugas. Yang pertama, melakukan fungsi edukasi dengan patroli dialogis, menyentuh ke lokasi-lokasi wisata pantai untuk mengingatkan kembali kepada pengelola tetap membatasi jumlah kunjungan. Contoh, di parkiran kendaraan itu kapasitasnya untuk 300 kendaraan. Tapi dengan suasana prokes ini, sesuai dengan kesepakatan kita dibatasi hanya 150. Apabila sudah lebih daripada itu, kita tutup sementara. Kita alihkan dulu. Itu salah satu upaya dari fungsi Bimas dan Polsek untuk melakukan edukasi patroli dialogis. Yang kedua, di perhotelan, juga ini kapasitasnya sebanyak 50%. Pagi ini sampai dengan sore ini, sekitar jam 4:30 ini, saya mendapatkan laporan bahwa kapasitas hunian hotel baru sekitar 30%. Ya, dari 50% kesepakatan batas maksimum di masa pandemik ini. Dan sebagian di lokasi objek wisata pantai, itu juga masih 25 sampai dengan 30%. Nah, kemungkinan akan ramai pada hari Sabtu dan Minggu besok. Untuk kegiatan lalu lintas sendiri bersama Sabara dan Brimob itu melakukan dan pengaturan lalu lintas sepanjang rute. Kita ada 8 titik pos pengamanan untuk kebijakan aglomerasi ini untuk wisatawan lokal saja. Seperti itu, Mbak. Oke. Untuk yang wisatawan lokal berarti di kawasan wisata ini hanya untuk yang punya KTP di wilayah Banten ini aja begitu, Pak? Ya, sesuai dengan kebijakan pemerintah, ini daerah kita kan daerah yang diizinkan untuk membuka lokasi wisata, namun hanya lokal, yaitu masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Banten saja yang diperbolehkan. Kalau untuk Jakarta dan sekitarnya, untuk sementara kita tunda, kita sekat dan kita putar balikan. Karena ini adalah masa pandemik yang kita cegah untuk tidak menular kepada masyarakat, khususnya di klaster wisata ini. Oke. Baik Pak, selain pengawasan di kawasan wisata, sebentar lagi juga akan menghadapi arus balik ini Pak. Nah, persiapannya bagaimana dari Polda Banten? Ya, yang pertama persiapan Polda Banten melakukan komunikasi yang intensif ke Polda Lampung terkait dengan jumlah masyarakat yang sempat menyeberang sekaligus ke ASDP. Ini perlu dalam rangka fungsi pengendalian serta kesiapan arus balik yang insya Allah akan terjadi tanggal 17 ke atas. Untuk 24 pos penyekatan sampai dengan masa operasi ketupat nanti, ini masih siaga, anggota masih siaga 24 jam, menanti dan mempersiapkan hal ini. Dan tentunya sesuai dengan aturan surat edaran yang berlaku,
pada saat masyarakat ini berangkat meninggalkan lokasi atau daerah suatu tempat, wajib memiliki SIKM, melengkapi syarat itu. Yang kedua, wajib melengkapi surat antigen yang menyatakan bahwa dia sehat atau negatif. Nah, ini salah satu bagian daripada pengecekan kita nanti. Karena supaya tidak membawa permasalahan nanti ke kediamannya. Dan kita mengingatkan, kalau masyarakat sudah terlanjur mudik kemarin, pada saat pulang kampung nanti ini, tolong jangan langsung ke rumah. Tapi melaporlah ke daerahnya masing-masing, khususnya di daerah yang berskala mikro PPKM ini untuk melakukan checking, untuk melakukan isolasi mandiri dalam rangka membersihkan ataupun mensterilkan sehingga tidak berdampak kepada keluarga yang ada di daerah itu yang tidak mudik. Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya untuk Metro TV. Sudah disiapkan antisipasi untuk menjelang arus balik ini ya Pak. Terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya. Ya, Zaki, demikian perbincangan kami dengan Kabid Humas Polda Banten. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Jermilian, terima kasih atas laporan Anda.